masing-masing. Sedangkan berbicara mengenai Torah, itu kitabnya Nabi Musa. Yang Anda pegang itu kitabnya Ptolemy II, Kaisar Romawi. Dia memerintahkan kemudian rabi-rabi untuk menuliskan, menerjemahkan kitab Torahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Sementara yang Anda pegang adalah Lukas, Markus, Yohanes. Itu bukan Injil. Sabar. Itu bukan Injil. Yang Anda pegang itu surat kabar yang dituliskan pengabarannya oleh pewarta yang Yesus sendiri tidak kenal. Yang dimaksud Injil adalah, coba Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Baca, teliti baik-baik. Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus, lalu kemudian mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, coba Anda baca di sana, Filipus memberitakan Injil Yesus. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus yang dimaksud Injil adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, muncul pertanyaan, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Muhammad telah datang kepada kalian wahai Bani Israel untuk menjelaskan kitab Injil yang kalian sembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, mana kitab Injil yang Yesus ajarkan di Galilea? Ada? Tak ada. Mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Ada? Tak ada. Mana tuh? Tunjukkan. Mana Injil Filipus yang isinya memberitakan tentang Injil Yesus? Mana? Tak ada. Yang ada di genggaman, sabar. Yang ada di genggaman Anda sebuah buku atau beberapa buku yang disebut dengan Biblos atau Biblika, yang mana isinya bukan berasal dari mulut Yesus, melainkan berasal dari karangan-karangan orang yang hidup puluhan tahun, yang dituliskan puluhan tahun setelah Yesus. Pertanyaan saya, Bu Darni. Pertanyaan saya, Bu Darni. Ketika Yesus berkata, aku tidak, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan segala firman yang tidak bercampur dengan penulis-penulis karangan-karangan, tulisan-tulisan yang lain itu, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Ya, 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang lain? Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kucatat, Bang Juma mengatakan hukum berlaku untuk Bani Israel. Awalnya pertama-tama diturunkan hukum memang untuk Bani Israel. Tetapi tahukah engkau, Bang Juma, makanya kalian harus mempunyai Injil. Injil itu adalah kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan duru-guru dan gempa bumi dan hujan es. Sekarang, Bang Juma, di dalam bait suci terpampang 10 hukum, ya. Biar Bang Juma tahu, 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Siapa para nabi yang datang yang tidak mengajarkan 10 hukum ini, dia adalah seorang pendusta. Sesuai dalil yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, malah menukar hukumnya menjadi hukum nabi yang manusia baru, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran, ya. Hukum 10 itu, siapa yang menukar-nukar itu, di dalamnya tidak ada kebenaran, itu adalah pendusta. Itu kata Yohanes, itu murid Yesus yang terkasih. Udah, itu dia ya. Jadi seluruh para nabi dan pemuka-pemuka agama yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali, Tuhan itu tidak mempunyai nama agama. Dia itu adalah menurunkan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Itulah 10 hukum dipersatukan di dalam Yesus, yaitu hukum kasih. Nah, hukum mulai itu berlaku ngaco untuk seluruh bumi. Ya, dengar dulu itu Bang Juma. Makanya Yesus berkata, tunggu jangan potong Bang Juma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, hai Derni, Bang Juma dan lain-lain, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Udah saya dan tambah Roh ya Bu Kudus. ya. Saya tambah Bu. Jangan Kasih. pasar ya, sebentar. Abdon, bentar dulu Abdon. Ini mau nyapa Ya, saya tambah dikit, saya tambah sebentar, dikit. Abdon, Rusman, Ya bang ya. Islam Kristen. Islam bang, Islam. Oh, di bawah dulu ya Bang. Oke, Waalaikumsalam Bang, Waalaikumsalam. Oke, saya tambah dikit ya, saya tambah dikit. Nah, jadi begini. Juma ini apa kabar Juma? Udah lama nggak kita nih. Baik, Jadi- manusia tanpa kepala. Saya Jadi baik. Juma, kamu adalah pembantah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Asli mulai kamu ngaco. pembantah. Dengerin dulu. Masuk lagi. Dalam Al-Maidah 46, 47, 48 itu sudah jelas. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah Injil Allah yang mana Subhanahu wa dulu? Ta'ala? Tunggu, diam Kalian dulu, berdua diam aku tanya dulu. Kamu Injil punya Yesus Injil? itu mana? Kamu Jawab punya dulu. Injil nggak? Ngapain Kamu bawa punya Injil Quran? nggak? Kamu punya Injil? Pertanyaan saya, Injil Injil itu, yang- dengar saya dulu. Itu Al-Quran, itu kitab kami. Oke? Ketika dikatakan dalam Al-Quran Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diberikan kepada Bani Israel. Anda minta kepada saya bukan Bani Israel. Kitab itu didatangkan oleh Allah untuk Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah, Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasul kami Nabi Muhammad untuk menerangkan Injil yang kalian sembunyikan. Kalau Al-Quran salah, tunjukkan kepada saya mana Injilnya Yesus. Jawab makasih. sekarang. Saya Mana jawab. Injilnya Yesus? Satu-satunya Injil di dunia ini adalah Injil yang dimani oleh pengikut Yesus Kristen ini. Oke? Saya tanya bukan Injilnya Kristen. Yang saya tanya Injilnya Yesus. Jangan bantah dulu. Yang diam. saya tanya Injilnya Yesus. Iya, Markus Injil. 1 nomor Tunggu, 14. diam Yesus dulu, ke Galilea. diam dulu. Setelah Ini udah Yohanes mulai- Pembaptis kemudian dipenjara, ditangkap, Yesus Ini datang nih. mengajarkan Injil Gantian. kerajaan Allah. Gantian cuma. Pertanyaan saya, Oke, mana oke. Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Oke. Silakan. Oke. Tadi mulutmu ngomong Jangan kau Yesus tadi mulutmu. Dengar dulu, saya jawab Yang nih. saya tanya, mana Injil yang Yesus dengerin dulu, ajarkan? dengar dulu gantian, sabar, jangan panas dulu. Tadi kamu yang mulutmu panas. ngomong cuma. Yang Dengar saya dulu, saya tanya, jawab. mana Udah Injil mulai yang nih. Yesus ajarkan? Udah mulai. Iya, saya jawab. Silakan, Tadi silakan. mulutmu ngomong Yesus pergi ke Galilea. Kamu Yes. sadar nggak? Dengar dulu. Kamu sadar nggak kamu baca tadi? Itu Injil siapa? Nah, lalu kamu bicara Lucu Isa. ente. Emang itu diam. Wartawan Saya Lukas. tadi dengar. Dengar. Di-mute dulu manusia tanpa kelapa ini, kepala ini. Mohon, dengarkan saya, Abdul Segala. Jangan di-mute. Jangan Wartawan diturunkan saya. mengatakan, dengar dulu, diam dulu, daripada kau diturunkan di sini. Nggak berani nih. Wartawan Ini lagi lepas, nih. wartawan lepas bernama, mampuskan kau, ku bilang kau yang sopan kau bertamu di sini. Kau jangan ngajarin saya Bible, saya ini neneknya Bible. Ya, di dalam kitab Markus mau dikatakan wartawan Markus, asisten Paulus, pendiri agama pagan Kristen, berkata Yesus ke Galilea bersama dengan muridnya bernama Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan itu? Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 5, apa kata Galatia 5 betul? Apa kata Paulus? Aku heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti pada saat itu sudah banyak Injil. Kisah para Rasul, lagi-lagi wartawan bernama Lukas memberitakan dalam Kisah Para Pewarta bab 8, Filipus yang dipanggil Yesus berdasarkan cerita wartawan Markus. Yesus memanggil Filipus muridnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kalau kitab kalian itu seperti Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, kemudian kitab Wahyu ditulis di atas tahun 100, kemudian Lukas ditulis di atas tahun 65, kemudian surat-surat Paulus ditulis di atas tahun 52 dan seterusnya. Sementara Yesus mengajar di bawah tahun 34. Mana Injil-Injil yang Yesus ajarkan itu? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak?
Tidak ada. Berarti benarlah kata Al-Quran, lima talbisunal haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Al-Quran betul berarti. Ternyata yang kau katakan Injil itu hanyalah karangan-karangan manusia yang tidak jelas. Manusia-manusia yang tidak diketahui oleh Yesus itu sendiri. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya. Tunjukkan mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Silakan. Jangan potong aku ya Bang Juma. Iya, yang penting ada isinya. Jangan dogma. Ini isinya. Tadi Ya, kan di silakan. dalam Quran surat Al-Maidah dikatakan Allah, kita manusia harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Yes, kitabnya Nabi Musa dan ternyata kitabnya Nabi Bang Isa. Juma Bukan bilang- kitabnya Lukas, Markus, Yesus, dengar Paulus. dulu. Bukan. Nah, sekarang dengar dulu. Berarti Bang Juma bilang Injil sekarang yang dipegang Kristen itu sudah dipalsukan, sudah hilang. Bukan saya katakan, mana ada pernah saya katakan palsukan. Kitab Budarni itu asli surat kabar. Ah, ya udah sama itu Bukan Bang firman Juma. Tuhan. Asli tuh, kitab ada itu asli. Asli Tenang dulu, tulisan sayang. Tenang dulu, wartawan. sayang. Bukan Tenang, firman tenang, Tuhan tenang. tapi. Oke. Nah, Tenang, silakan. sayang ya. Nah, berarti kalau memang Injil sekarang ini, Taurat ini sudah tidak ada lagi, berarti Allah itu pikun, IQ-nya di bawah rata-rata dong. Nah, mulai menghujat. Mulai kau. Mulai menghujat. Itu bukan menghujat, Mulai itu bukan menghujat. Itu Mulai bukan menghujat. menghujat. Mending Itu Anda ke bukan gereja menghujat. jadi pelacur di sana daripada kau menghujat Allah. Nggak boleh. Nggak Allah itu boleh. Allah Nggak boleh menghujat. Nggak boleh. Santai aja kita. Kita boleh keras, tapi jangan menghina aja menghujat. Masa Kamulah Allah katakan menghujat. seperti itu? Nggak boleh. kamulah menghujat. Nah, silakan tunjukkan hujatan saya. 1, 2, 3, 4. Saya katakan Yesus netek, itu menghujat. Dalilnya ada. Lukas 11:27. Berbahagialah puting susu yang Yesus isap. Menghujat itu. Itu dalil. Tidak ada Enak kali kau. tertulis. Yesus Tidak ada nonotnya tertulis. dipotong. Lukas 22. Apalagi tidak ada. Tidak Kau ada bilang saya tertulis menghujat. itu. Saya berbicara mengenai dalil. Yesus makhluk terkutuk. Galatia 3:13. Saya bicara dalil, Bung. Itu anggapan dari umat Israel. Anda mengatakan saya menghujat. Sedangkan Bu Darni si lonte tadi itu mengatakan apa kepada Allah? Hah? Kalau beragama itu beragama. Konsentrasi menyampaikan kebenaran itu polanya adalah dalil, data. Jangan emosi, menghujat. Tidak Saya mengatakan kitabmu, dengarkan saya. Dengarkan, 1 detik, dan sampai 15 detik. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang isinya hanya pencabulan dan pelacuran adalah kitabnya orang Kristen. Tidak setuju kalian? Kita bertemu. Di mana Anda mau bertemu? Sekarang saya ada di Medan. Kutunjukkan Bibelmu itu 85% isinya pencabulan, ajakan dan ajaran pencabulan. Mana datanya? Mak, mulai penyerangan lagi. Aduh, kalau kalian ini memang nggak sanggup, beginilah. Nggak Itulah sanggup begini. tidak ada data. Jangan cakap-cakap. Mana Ada. datanya? Mana? Ada datanya. Kau jangan banyak Mana? cerita. Ada kali pun. Ada kali. Mulai klaim report ya. Mulai klaim report. Tidak klaim ada report. data. Pengajar. Ya. Nggak sanggup kalian mendengarnya. Report. Tidak ada datanya. Apa bilang ada datanya? Mau kubacakan? Nah, baca. Mau? Sila. Oke ya. Kau jelaskan ini ya. Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Belum lagi apa lagi? Kita cabul di Yeskiel. Jelas. Di surat. Di Amsal. Apalagi? Kau buka datanya. Blender. Kau buka datanya. Blender. Woi. Blender, Woi. tenang dulu. Gini aja Blender. Kita 1 lawan 1, open cam, data, wajah, kita bahas tentang penyaliban. Bagaimana? Ya, tentang penyaliban. Kenapa mesti open cam? Ya bagaimana kita open cam? Kelihatan Loh, wajah. kenapa? Bagaimana? Kenapa harus Tapi open cam? 1 lawan Kenapa harus 1. open cam? Bagaimana bisa Kenapa enggak? harus open Mau cam? enggak? Mau Kenapa harus open cam? Kenapa?
Panas kau? Ya nggak Panas. apa-apa supaya kita tidak ada penghujatan begitu loh. Lu, siapa yang menghujat? Emang kami ada menghujat dari tadi? Gimana Anda berani tidak? Emang kami ada menghujat dari tadi? Coba tunjukkan Terserah hujatan kami, mana? kamu, mau Juma atau mau kamu, terserah. Kita Mana satu lawan hujatan Kamu kami agama ini? apa dulu, Bonyok? Kau agama apa dulu, Nyok? Nah, lihat kan? Kau belum jujur aja apa-apa akui kan? dirimu. Belum apa-apa Kau agama kan sudah apa? saya dimaki-maki. Iya dong, harus. Kamu harus dimaki. Iya kan? Lah. Kenapa? Ya memang. Saya aja belum ngomong apa-apa loh. Kutanya dulu samamu, kau agama apa? Ya kita satu lawan. Kutanya samamu dulu kau, wahai penjual Berani, cendol. berani tidak? Kau agama apa? Kau agama Berani apa? tidak? Satu Kau lawan agama apa? satu. Kita Kau agama apa? Agamamu berani apa? tidak? Ya nanti kan Kau ketahuan. agama apa? Kutanya dulu. Nanti ketahuan kalau udah open kan Kamu ketahuan. agama apa, Bagaimana tuyul? berani tidak sama saya satu Saya lawan berani satu. samamu. Kau bangkitkan Oke, kakek open nenekmu cam aja ya. dalam kubur pun kuhadapi. Ya. Apalagi cuman kau. Ya kan? Ya kan langsung Manusia yang lahir dari tanah mau sengketa kayak kau, apa yang tidak? Open kutakutkan? cam aja, kita satu lawan Open satu. cam, Berani open tidak? cam, open cam. Kita bahas Kutanya dulu penyaliban. kau samamu. Bagaimana? Bahlul, Mau tidak? dongo. manusia Lihat- separuh asuh. lihat Kutanya kan, samamu. teman-teman kan? Kutanya Dia berani samamu, menghina. agamamu apa? Kalau dia nggak open cam wajah, dia dasar berani tuyul. menghina gitu loh. Saya belum ngomong apa-apa. Kau ngaku-ngaku Islam kan, kampret? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Kau edit KTP, kau tulis di KTP-mu Islam kan, Bahlul, tuyul? Dasar penyembah Yesus biji sapu adalah kau. Tuhan. Sabar Pak Bito, Yesus sabar Pak Bito. adalah Tuhan. Nah, sabar Pak Bito. Sabar, Gini, udah kau. gini aja. Weh. Kau itu oten, penyembah RT biji saya saka. bawa Kau ke rumah edit saya. KTP-mu, Pak KTP Islam. Kau hanya nipu-nipu, kau ngaku-ngaku Islam, kau biadab. Kau makan tai asu. Mampus kau kan? Ku maki kau kan? Nah, enak. Pindah ginjalmu kan, jantungmu pindah ke kanan kan? Masih mau kau datang besok? Kau kemana-mana ngaku Islam. Kau pikir kita nggak tahu siapa kau? Enak digituin. Udah dibagi sama Bang Suma, dibilangnya anak ayam, dibilangnya anak asu, pulang di rumah diusir, ditampar pakai panci oleh istri. Masih mau kau datang? Kau makan aja susah. Kau ngaku-ngaku Islam di mana-mana. Mending kau jadi tukang ojek, cari duit. Kau kasih makan anak istri kau daripada kau naik di komang-komang ngaku-ngaku. Saya Islam loh, buka kamera. Ini loh KTP ku. Kau pikir kita ini umat Islam ini bodoh apa? Enak digituin sama Bang Suma, enak. Masih mau? Mau? Diajarin baik-baik. Oh, diskusi baik-baik. Dengarlah, kalau orang bicara dengar. Kau bertanya tentang Al-Quran, diam. 1000 pertanyaan pun kulayani. Tapi diam ketika Anda bertanya. Jangan Anda bertanya, Anda yang celoteh. Ayo Bang blender. Di blender aja teman-teman ini yang otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jadi Saya izin ibadah. Oke, lanjut Bang. 15 menit silakan. Oke, Jadi- lanjut. Ya, jadi tadi teman-teman ya, the truth itu menyamar menjadi Islam. Kita hanya bertanya tentang agamanya apa. Kalau orang-orang yang menyamar, niatnya tidak baik. Oke? Akan aku bacakan dalil sesuai dengan apa yang ada di kitab kalian. Seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu, dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Cerot. Ayo. Itu dari surat mana itu? Amsal 7.
Amsal 7 Yesus Kristus belum lahir lagi. Maria pun belum lahir Lah. lagi. Mana aku tahu itu di kitabmu? Nah, itu adalah perjanjian lama daripada Raja Salomo. Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat itu. Aku tidak ada menyimpulkan. Aku hanya membaca. Pantas Ya, itu ada membaca. saya Marilah tahu memuaskan. itu adalah dari Raja Salomo yang Baik. belum Maria lahir, yang Baik. belum Yesus lahir. Baik, aku nggak membahas itu, aku hanya membaca. Yeskiel 16:25, merenggangkan kedua belah pahamu. Yeskiel 16:37, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Trot. Ayo, pantas gak itu? Apa manfaat ayat itu? Itu dari zaman Salomo, Raja Aku mana Salomo. tahu? Aku cuma Kenapa? mengatakan pantas gak? Kenapa pandai membaca tapi tidak tahu dari mana? Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat ini. Aku hanya Raja membaca. Salomo. Itu Raja Salomo. Mana aku tahu itu ada di kitab sucimu? Itu Raja Gimana, Jo? Salomo sebelum Mary lahir. Sebelum Oke. Mary lahir, Ya, sekarang gini. memang ada kekotoran di dunia. Bah, jadi kok ada merenggangkan susunya dijamah-jamah? Gatal kali di susu dijamah-jamah. Ah. Kan berarti megang apa itu susunya itu? Sebab itulah Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan dunia. Gini Ada ya, mengerti? Gini. Di Ulangan 25:11 itu ya, apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang Itu sebelum rampas. Maria lahir, sebelum Gak ada, aku Yesus gak tahu itu di kitab lahir. sucimu. Mana aku tahu. Nah, Itu di kitab kan- sucimu. Sekarang gini, kalau Kalau- aku berantem sama kau, berantem. Kemudian datang istri kau nih, keluar, dibukanya resleting aku, dipegangnya burungku. Bah, aku bilang lah, kenapa kau bilang burungku? Loh, sekarang apa manfaat dari ayat itu gitu loh? Apa manfaatnya? itu Apa sih manfaat korelasinya? Apa keuntungan dari ayat itu? Kau dipegang burung Manfaat- orang, gatal kali itu. Faedahnya adalah dahulu kala memang manusia kotor sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang sebagai Tuhan untuk membersihkannya. Ada mengerti? Bukan gini loh, ayat itu. Cobalah kalau kita berantem, udah kemudian istri kau dipegang burung aku. Sebab itu dari Raja Daud. Maksud Gimana saya aku Raja tahu? Salomo. Mana aku tahu siapa yang buat kitab itu? Siapa yang buat? Kitab itu Kayak- firman Tuhan enggak? Kitab itu daripada Raja Salomo. Oh, bukan firman Tuhan. Bukan. Bukan. Sebab- Loh, bukan. mati kita. Berarti kitab bukan firman Tuhan. Sebab itu dari tulisan Raja Salomo. Beserak kau. Beserak, kitabnya bukan firman Tuhan. Ah, Beserak. itu. Kau Kristen. Itu kamu mesti belajar. Iya, mana aku tahu. Beserak kau. Mana Tuhan Yesus Kristus ada di situ sebelum lagi lahir. Mana aku tahu. Berarti tadi kau mengatakan kitab bukan firman Tuhan. Ibunya Mary pun belum lahir lagi itu. Ibunya Belum Mary. lahir. Si Mary nama ibunya. Itu Yesus. Iya, Yesus kan- Mary. Mary. Maria. Mary apa marganya? Ada marga? Itu belum lagi ibu Yesus lahir. Lah, mati kita ibu. Oh, ibu Yesus. Itu perkara dari Raja Salomo. Mary namanya, Mary. Mary. Woi, nama ibu Yesus Mary. Itu dalam bahasa Inggris. Oh, Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an Maryam. loh, dia enggak dalam bahasa Yunaninya apa? Itu bahasa Yunani. Setahu aku Mary itu dari bahasa India, bukan bahasa Inggris. Mary, Aceh itu dia bahasa India. Mary, Aceh, pele itu kan. Setahu aku dari bahasa India Mary itu. Salah. Ya bukan. Mary hadere kan gitu Mary kan? Bukan. Jadi itu pembacaan itu dari Raja Salomo. Belum lagi Maryam lahir. Hah. Mengerti? Belum lagi Maryam lahir. Maryam lahir Belum lagi. Mana ya? Banyak kali ibunya Yesus. Ini ada berapanya? Ada Mary apa Maryam? Maria. Maria, mananya?
Jadi itu memang dahulu dunia itu kotor. Hah. Terus? Jadi sudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membersihkan dunia. Ada mengerti? Dunia kekotoran. Ada mengerti? Jahat kali kau. Macam petugas kebersihan pula Yesus kau buat ngarang aja kau membersihkan dunia. Emang Iya, petugas memang. kebersihan dia? Iya, memang begitu. Memang Nah, begitu. memang betul. Petugas kebersihan. Iya. Iya, aduh mama, Memang tidak begitu. kau Kristen. Hai. Weh, kurang ajar kau ya. Masa Yesus petugas kebersihan kau bilang? Kau nggak ngaji tadi kau Kristen nih. Tugas membersihkan hati manusia. Loh, tadi kau bilang bersihkan dunia. Sekarang ini hati kau terlalu kotor. Datanglah Loh, kepada tadi kau bilang mengatakan membersihkan dunia. Datanglah kepada Yesus Kristus itu, baru hatimu bersih. Wah, Terima kasih. mana yang betul ini? Jangan kau nampak mukamu peta. Jangan peta mukamu. Sekarang tadi petugas kebersihan dunia. Maksud aku gini sekarang. Yesus masa kau bilang petugas kebersihan? Terus kau Kristen nggak nih? Kau Kristen? Hah? Kau Kristen? Bitomo? Coba aku tanya dulu, kau Kristen nggak nih? Anda Kristen? Hah? Tayo, nama kau pun Bitomo Eyil bin Tayo. Bitomo, Anda Kristen? Hah? Ya oke, lanjut. Anda Kristen kan? Lanjut. Ya Anda Kristen, saya tanya dulu. Memang pun Iya. Kristen. Haleluya. Oh iya. Enggak, Iya. maksudnya kenapa Anda mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan? Terus kemudian Anda mengatakan Yesus petugas kebersihan. Kan kurang ajar Anda tuh. Yesus bertugas kebersihan hati manusia termasuk diri kau. Hati. Kupikir tadi petugas kebersihan dunia. Kok tadi mengatakan dunia? Aduh, aku yang mentahi. Jadi kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu pembacaan yang kau buat itu bukan dari firman Tuhan, dari manusia. Sebab Raja Salomo itu manusia. Aduh mak, bahaya ya. Sekali lagi, meregangkan kedua pahamu, menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga Itulah mereka kekotoran dunia. Itulah kekotoran dunia. Loh, jadi Jadi gimana sekarang? Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan umatnya. Umat dia bagaimana untuk dibersihkan? Di hati. Bersihkan hati, gimana caranya? Kalau baca kitab kayak gini, gimana caranya? Gimana baca caranya kitab ini? Ini ajakan nggak, perintah nggak? Marilah Dari memuaskan kitab- birahi, marilah. Itu Apa ini? bukan, Ajakan ini kan? bukan. Marilah memuaskan Bukan birahi. aja. Bukan, itu Jadi- ajakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebab itu kekotoran dunia. Mengerti? Apanya kotoran dunia? Aduh ma, ini ayat Jadi- apa ini ajakan jadi ini? Marilah memuaskan birahi. Jadi silakan belajar Tuhan Yesus Kristus. Saya mau dengar. Mana? Jadi salah. Memang salah. Kau cakap itu memang salah. Saya mau jumpa Abang Zuma. Mana Abang Zuma? Siapa sinyal dia hilang-hilang? Abang Zuma? Halo, selamat sore. Yoi. Ya, sore Bang Max. Sebentar lu yang menyapa ya. Islam Kristen Bang. Saya Kristen. Abang Islam apa Kristen Bang? Kristen Bang. ya. Sebentar, Petrus Bahlul. Ya sebentar ya, Petrus. Assalamualaikum. Petrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam. Muslim di bawah dulu ya. Oke. Oke, Bang Max. Bang Max, Anda Kristen apa Bang Max? Kristen, Bang. Bang Max, Protestan. Bukan Katolik. Bukan, Katolik. Wah, Katolik keren nih. Aku suka kalau diskusi sama saudara-saudara kita yang Katolik. Lebih Silakan, enak silakan. diskusinya gitu loh. Silakan. Tapi kalau yang Kristen, Anda Protestan kan pasti Bitomo kan? Tapi sebentar, Bang Juma lagi sholat, mungkin sebentar lagi ya. Jadi Bitomo, Anda Protestan? Tidak. Katolik. Jadi Katolik Ya. loh. Katolik lebih keren loh biasanya. Nah, lebih keren.
Jadi ya, ini pun Momi tadi juga dia Katolik juga, sama-sama Katolik ya. Dia juga sudah mendengar tadi narasi Bang Zuma. Nah, apa yang dia tanyakannya, dia merasa puas dengan apa yang ditanyakan. Memang kebenaran itu pahit. Pahit kebenaran itu. Nah, Kebenaran inilah itu tadi salah satu pahit. ketika Kebenaran itu pahit, datang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan datang dari Allah. Amin. Haleluya. Nggak usah dulu kesana kemari. Kebenaran itu disampaikan tentang kitab kalian, ya. Tadi salah satu gini ya. Begitu saya bacakan tadi Amsal, Yeskiel, lari Itu semua lari. Amsal, Ya, itu Amsal, lari semua. kitab- Tunggu dulu. Itu Amsal, Tunggu, Bitomo. kitab Iya, dari sebentar, Raja gini. Daud. Kenapa? Bitomo, Ken- tunggu dulu sebentar. Sebentar Itu Bitomo, Amsal dari mana? sebentar. Amsal dari mana? Amsal dari Iya, mana? saya tidak ada sebentar. Saya tidak ada menyimpulkan. Iya, Saya tapi- hanya membaca. Paham? Ya, Tidak ada tapi- satupun saya menyimpulkan, saya hanya membaca. Oke? Nah, Tapi- ketika saya membaca, tunggu dulu. Amsal gantian dari bicara, mana? gantian. Sebentar. Sepatunya, Sebentar lah, aduh ya Allah. sepatunya. Sebentar dulu, ganti-gantian lah bicara, Bitomo. Janganlah kayak orang Kristen satu-satu bicara. Kenapa? Ya biar enak diskusinya. Gini loh, Bitomo, tadi kan pembahasan kita tentang kitab yang tidak pantas isinya. Anda tadi nanya datanya. Oke, saya hanya membacakan, tidak ada menyimpulkan, dan saya pun tidak ingin bertanya tentang hal itu. Tidak ingin, dan juga saya tidak ingin penjelasan tentang ayat itu. Saya hanya membacakan. Pantaskah ayat-ayat ini dibacakan oleh anak-anak? Merenggangkan kedua belah pahamu, susunya dijamah-jamah dan dada kepala dipegang-pegang. Pantaskah? Saya tidak ada menyimpulkan. Cuman kita bertanya kepada diri sendiri, pantaskah ini dibaca sama anak-anak? Apakah Tuhan itu tidak ada perkataan yang lebih baik Stop daripada ini? Bang Juan. Kalau saya jawab, kalau saya jawab yes, apa tanggapan Anda? Nggak ada masalah. Kalau kalian mau jawab yes, nggak ada, terserah. Itu iman kalian. Berarti Cuman itu tadi. pelajarannya masih kurang. Cuman ketika gini loh, ketika kalian mengatakan Islam itu agama kawin dan cabul, mana data di Al-Quran kami sama seperti ini? Jadi Tidak siapa yang perlu cabul? Bang Suman. Sorry. Boleh kita bertanya balik Bang Suman? Bang Zuma lagi sholat mungkin belum, sebentar lagi. Ya. Ini Dia kita butuh pencerahan saja ya, bukan Ya, yang mau silakan. apa. Ya, nggak ada. Saya bertanya. Bang tadi. Boleh kan? Silakan. Sore Bang Blender. Boleh kan? Silakan. Sorry. Jadi begini, pertanyaan saya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari abang nanti, dari teman-teman muslim nanti. Mungkin saya tidak bisa menjawab ya. Tetapi saya bertanya sesuai dengan kenyataannya tuh. Barangkali bisa, Bapak kan umat muslim tuh, barangkali bisa Bapak bisa menjelaskannya. Jadi begini, tahunya saya semua Alkitab itu kan mengajarkan tentang firman Allah. Jadi firman Allah itu kan untuk semua umat, siapa saja yang mendengarnya, dan tidak terkecuali untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Jadi pertanyaan saya, kenapa Muslim itu berdoa pakai bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh semua orang, yang tidak bisa dimengertikan semua orang? Nah begitu. Padahal itu kan firman Allah dari Allah, ya toh, Allah kah? Ya tuh, yang diturunkan dari Allah. Itu kan untuk semua. Itu kan mengabarkan tentang kebaikan. Oke, pertanyaannya? Nah, itu sudah pertanyaannya. Kenapa Allah tidak mau menggunakan bahasa yang baik untuk daerah bangsa manakah? Macam bangsa Israel, ya pakai bahasa Israel. Bangsa Amerika, ya pakai bahasa Amerika. Jadi semua orang ataupun semua binatang hewan itu mendengarkannya bahwa itu adalah firman Allah. Itu adalah suara Allah yang dilangsungkan oleh manusia. Jadi siapa saja. Oke. Itu saja pertanyaan saya, Bang. Oke, baik. Kalau Anda berbicara kitab Anda juga berasal dari bahasa Yunani.
Betul. Kitab kami dari Al-Quran, dari bahasa betul. Arab. Oke? Ya, betul. Dari bahasa Betul. Arab. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, teksnya bahasa Inggris. Ya, oke. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, jadinya terjemahan bahasa Indonesia. Sama juga Ya. dengan Bible kalian. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Ke setiap negara ditranslate menurut bahasanya masing-masing. Tetapi konteksnya adalah bersumber dari yang original. Ya, Nah, betul. sekarang pertanyaan Anda, kenapa tidak bisa? Emang rupanya Al-Quran kami tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, tidak diterjemahkan. Ada terjemah. jadi, gimana masalahnya? Ada terjemahannya. Itu tadi saya bilang, saya bertanyakan berdasarkan kenyataan. Macam walau wakbaku setiap hari itu kan di tua itu tuh, kita dengar itu tuh, di tua itu menggunakan bahasa Arab tuh. Bukan bahasa Indonesia kayak Kristen, kayak Protestan. Emang Kristen kayak- juga berbahasa Yunani ketika berkhotbah? Oh, tidak, bahasa Indonesia, Lah Indonesia, udah, Pak. jadi Jadi apa Bapak masalahnya? juga bisa paham arti ajaran dari Allah itu. Nah, tetapi kalau di dalam Bang, orang semua bingung loh. Cuman mungkin saya saja yang mau bertanya. siapa bilang bingung? Coba ya, ribuan anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan berbahasa Arab, ribuan bahkan jutaan anak-anak, dan kami juga bisa mengaji padahal kami tidak bisa berbahasa Arab. Nah, ketika kami menghafal anak-anak Wah. semua keseluruhan, semua hafalannya sama, tidak ada yang berbeda, satu tajwid maupun satu huruf. Pak, Dari- kalau maghrib yang dari tua itu kan pakai bahasa Arab loh. Lah iya, Itu kenapa? yang kita dengar nyata. Lo kan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren tak? Daripada kalau seandainya di gereja merenggangkan kedua belah pahamu, menyingkap auratmu dihadapkan, gak enak kan? Mana enak? Coba sekarang gini, saya minta kepada Anda pakai toa di gereja. Pakai toa di gereja, suruh pendeta membacakan kayak tadi saya bilang tadi. Susunya dijamah-jamah. Agar apa? Agar sampai Injil itu kepada seluruh makhluk. Coba, ada ayat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Baik, caranya. Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dan dipegang-pegang. Pegang pohon itu. Jangan kau lari lakukan dari itu. pertanyaan saya. Loh, Tadi kan pertanyaan saya Anda minta kemana? pencerahan dari kamu. Saya kan bilang tadi bahwa Al-Quran itu mengajarkan tentang hal yang terbaik dari Allah yang semua umat berhak mendengarnya. Tapi Anda kenyataannya saya lihat kamu selalu berdoa menggunakan bahasa yang semua manusia itu, cuman manusia muslim saja yang tahu. Selain daripada muslim itu, padahal kan dari Allahnya itu untuk semua. Betul ke tidak itu? Iya, Kata semua. Bang Max, Kami Aduh. Bang Max, Itu yang saya minta penjelasannya, jangan lari yang ke lain-lain. Itu yang Bang Max, tidak butuh pencerahannya, yang kayak bagaimana kah? Sehingga sebentar. Baik, Bang Boy ini Islam apa Kristen? Iya. Ah? Boy ini Islam apa Kristen? Boy, Islam apa Kristen? Monitor. Sebentar dulu ya, kita menyapa ya. Pak Pendeta Besar Jalan ini Islam Kristen? Advan, saya Advan. Oh Advent, Pak Pendeta, Advent Pak. Jadi Salam. saya berbeda dengan Protestan Katolik. Beda ya Pak ya? Oh, Beda. Beda. Perbedaannya di mana Pak? Saya itu tidak mempertuhankan Yesus dan saya mengikuti perintah Yesus. Beda dengan yang lain. Protestan Katolik mempertuhankan Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh, memerintahkan untuk dia disembah. Itu aja. Kami diatur. Iya. Oh iya, Jadi kami beda Pak ya. berbeda sama mereka. Mereka dianggap tersesat karena mereka cuma didoktrin sama pendeta dan mereka lebih mengikuti perintah Paulus dan mereka tidak mengakui itu. Saya Advent. Oh iya. Oh iya benar Pak ya. Ah, benar tuh Pak Max. Lanjut Gimana dulu bicara sama Pak yang tadi itu, dia bertanya itu. Lanjut dulu. Iya. Biar dia paham itu. Benar Pak Pendeta, saya membaca di 2 Korintus 11:17. Di situ Paulus mengatakan, apa yang aku katakan
bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Tidak sebagai fair. seorang bodoh yang berkeyakinan. Oh iya, Tidak betul. tidak fair jawabanmu. Kau lari-lari. Kau ini kan pencerahan untuk umat Islam dengan umat yang orang tidak bisa membedakan. Berarti kau ini orang congor, orang bodoh. Nah, Kau jangan hadir di gitulah. sini untuk pencerahan Jangan untuk umat gitulah. Islam, umat Tunggu siapa dulu. saja. Kalau Kalau kau bisa saya, membedakan. saya walaupun Advan, saya Aduh. paham dengan jawabannya Pak Blender itu. Saya paham. Masuk. Saya mengerti. Kok kenapa Anda Protestan Katolik tidak mengerti? Saya Advan mengerti. Dia sudah menjelaskan tadi dengan bahasa-bahasa yang sudah dijelaskan bahwa anak-anak saja bisa menghafal dan mengerti. Jadi di situ satu bunturan buat Anda. Anda sudah dewasa, sudah lebih tua tapi bodoh. Anak-anak saja bisa mengerti. Saya Advan, Pak, tapi saya bisa paham. Saya mengerti dengan kata-katanya Bapak Blender. Betul, Pak Edven. Pak Edven. Dengar dari awal kan? Tahu dari awal tadi kan? Itu firmannya Allah untuk semua umat manusia tidak terkecuali. Pada saat Anda berdoa, orang mendengarkan doamu. Berarti orang mengakui doamu, sujudmu. Begini Pak, Itu begini doa. Pak. Anda ini Kalau kau mengimani rahasiakan siapa? berarti kau setan, kau bodoh, kau Begini, berdoa Pak, kepada jin, Tuhan bahasa itu- yang orang yang tidak begini, tahu. Pak. Tunjukkan, Begini, Pak. tunjukkan Pemahaman kita kesetriaanmu beda. seperti Katolik, bahasa yang orang semua dengar tanpa terkecuali. Berarti Babi juga bisa Tuhan dengar. Anda Bodoh yang kau. Anda bilang, berarti Anda Begitu saja menganggap kamu Yesus bodoh. Tuhan. Berarti sama dengan Anda memperbodohi diri Anda. Tuhan Yesus Bukan, itu pernah Arven mengatakan itu dia juga Tuhan. bodoh. Islam juga itu bodoh. Tidak, Anda yang bodoh Bodoh. sebenarnya. Yesus Hei. tidak bodoh. Yesus Kau main bodoh-bodoh tidak kau, Max. Islam kau bilang bodoh. Kita buktikan di Yesus sini. tidak bodoh. Kau congor Tapi dari tadi kamu. Kau congor. Anda tahulah. Pemahaman Begini, Alkitab tidak ngerti. Tuhan itu dia Asal paham. bicara. Anda Kenyataan mau sehari-hari kau saya seperti contohin, begitu. saya contohin begini. Maaf Pak Blender. Maaf, saya jelaskan dulu sama si Katolik ini. Orang bisu saja berdoa, Tuhan itu bisa paham dengan bahasa apa saja Tuhan bisa mengerti. Tidak dengan harus tentu bahasa apa. Begitu, orang bisu saja, orang sumping saja bisa. Tuhan mengerti apa dia punya bahasa. Kau tahu yang Anda kau yang doakan bodoh. itu firman Allah kan bukan? Itu firman Apa? Allah kau tahu yang kau panjatkan, yang kau sujudkan itu kan firman Allah untuk Iya. semua umat manusia. Kau Anda kan menggunakan tadi membahas bahasa masalah bahasa, kami mesti kumil kami bahasa, kumil kami mesti itu untuk bahasa. siapa? Jadi Anda anggap Tuhan itu tidak Aduh. paham dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Semua Tuhan itu paham. Bukan tidak Anda paham, belajar justru di mana? firmannya Tuhan itu yang dijadikan untuk semua umat manusia, bukan untuk Islam saja, bukan untuk agama Advent saja. Jadi Jadi setiap Anda kali mau Anda harus berdoa, berbahasa apa? Harus berbahasa apa? kalau kau berada di Indonesia harusnya bahasa Indonesia seperti Katolik, orang tahu ini tujuannya berdoa seperti begini-begini. Kalau kau berdoa Makanya saya mungkin katakan, berarti saya tanya kau sama ini Anda, setan mak kitab lampir Injil itu berbicara dari dengan Indonesia batu. atau tidak? Kitab Injil itu dari Indonesia atau tidak? Bukan dari Indonesia, Bung. Bukan Tapi dari Indonesia. diterjemahkan kitab bahasa Injil itu. Indonesia. Tapi kenapa Kenyataan- kalau begitu jangan dipakai bahasa Indonesia lah. Berdoa Berarti bodoh pakai di bahasa situ Indonesia, kitab bukan Injil pakai bahasa kan Yunani. Bisa digotak-ganti, bos. Bodoh, Itu kan bodoh. banyak Yesus itu- oknum-oknum di situ, Yesus itu kepentingan lahir untuk di- keuntungan, bos. Aku Advent, aku tak setuju begitu. Aku tanya kau, Yesus lahir di mana? Hah? Yesus Yesus lahir lahir di kan bukan di Israel. Indonesia. Pakai Harus bahasa berbahasa Yunani. juga bukan di Indonesia. Pakai bahasa Yunani, tapi kita menggunakan doa karena kau bilang tadi Allah itu Kalau mengatakan begitu sebuah bahasa, Injilnya kan harus doa berbahasa bahasa Yunani Indonesia. lah. Harus berbahasa Yunani. Karena apa? Kenapa Kau berdoa dipakai bahasa Indonesia? sembunyi-sembunyi, Kan suara-suara yang tidak Yesus jelas bukan itu, berbahasa. Aku orang tanya, Yesus kan tersinggung. Yesus bukan bahasa. Enggak begini. Kamu itu mengaku mengikuti Yesus. Yesus bukan orang Alasannya. Indonesia. Yesus bukan orang Indonesia. Kenapa kau pakai Indonesia? Ya iyalah, Yang yes, kamu bodoh. ingat siapa? Kalau kau tadi kau bilang sama Pak Blender, kau maunya pakai Yesus itu bahasa orang Israel, bodoh. Tapi saya berdoa itu justru pakai itu. bahasa Kalau Indonesia. begitu, kau jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Israel. Mbah, untuk Kau yang apa? bodoh. Untuk apa? Berarti kau tak imani, kau tidak mengikuti Yesus. Yesus orang Israel berbahasa apa? Kau hidup di Indonesia ini Yesus bukan kau berbahasa sendiri. di kitab Injil apa? Jangan. Kau hidup di Saya Indonesia tadi ini kita- bukan sendiri. Kau pakai bahasa roh, orang tersinggung. Kau datang ke Papua sini orang pukul kau kalau pakai bahasa daerah. Kau sadar ke tidak itu?
Ini masalah kitab, Bung. Itulah Begitu kita juga kau perbedaan cara berdoa, kita. terkecuali kalau Advent kau sama berdoa di Katolik. dalam hati. Kalau kau kumpul kami orang dengar. Kau kumpul kami apa? Oke, Bicara apa kau? oke Max. Kuncinya begini, Bung. Kuncinya begini. Bodoh kau pakai itu logika, berarti woi. menganggap Tuhan bodoh. Woi, bicara itu Kau pakai logika. anggap Tuhan Kau harus- bicara Tidak. Alkitab itu sesuai dengan kenyataan. Begini, aku bilang sama kau. Berarti kau anggap Tuhan bodoh. Kalau berbahasa Indonesia, kalau berbahasa apa yang lain-lain, Tuhan tidak akan paham. Tuhan itu paham saja, biar kau berbahasa apa Tuhan tahu, bos. Dan dia mengerti. Kau mau bahasa Inggris, mau bahasa Pendeta. apa saja, orang Sumbing Pak aja, Pendeta. orang bisu saja Tuhan Pak tahu. Pendeta, Saya sumber yakin, dari- bos. sumber Max, dari saya dengar. bertanya itu kau Oke, tahu ke ku tidak? tantang kau bahasa Yunani kau. Anokhina Edonai Alohai Pancio ten bangke. Kau jawab tuh. Ya, kemana kau lari? Wah. Kau Masuk. kau Max bilang, kau Max, kalau kau Max masih dengar aku, kau yang bodoh Max. Sebenarnya kau yang bodoh Max. Kau seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan berarti tidak mengerti. Aku tahu maksudmu. Kalau di Indonesia harus berbahasa Indonesia, bagaimana itu? Payah, bilang orang bodoh, dia yang bodoh. Ih, kabur dia. Dia mau ku tantang bahasa Yunani. Emang cek dia bisa dijawab lah. Parah itu. Itulah jeleknya Katolik Protestan itu, Pak Blender itu. Mereka itu ngomongnya cuma gak ada Begitu, bodoh Pak. semua mereka itu, Pak Blender. Gitu Bodoh. Pak ya. Apa ya? Bodoh. Mereka nggak tahu pemahamannya kemana ya Pak ya. Nggak tahu mereka itu banyak sekali yang gak beres. Oh. Aku mute Padahal- sebentar Pak, aku mute sebentar ya. Aku Iya, mute iya, sebentar. Iya, iya, iya. Loh kok lari dia tadi? Aku masih dia mau tes bahasa Yunani. Pikirnya kita kaleng-kaleng bahasa Yunani. Anokhina Edonai Alhai Pancio ten bangke. Lari dia langsung nggak bisa jawab. Lari bersera, bersera dia, bersera bukan kaleng-kaleng ini. Hai, ditanyanya pula. Pertanyaannya, cobalah tadi kalau kita bahasa pakai toa. Aku hanya baca kitabnya, aku kepanasan. Kalau memang caranya, makanya kemarin aku mau dikontrak sama gereja. Tidak ada pendeta yang sehikmat aku membacanya. Coba tunjukkan. Agar apa? Agar tersebar Injil itu kepada seluruh makhluk. Makanya kemarin aku dikontrak gereja agar membacanya dengan hikmat. Coba, mana ada? Cuman aku baca di luar, di parkiran, mic-nya di situ, lalu speakernya di dalam. Aku baca. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah, kan lebih hikmat. Di mana itu bisa cari Bapak Pendeta? Nggak ada. Nah, kok dia pertanyaannya maunya kan beda kan kalau pakai toa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan enak walaupun nggak ngerti artinya, tapi enak, yang mendengar pun berpahala. Tapi kalau mereka di gereja pakai toa, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Aduh mak bahaya. Coba sampai pohon pembunting, kalau dibaca itu pohon pembunting, ya kan? Itulah. Tapi mereka marah, kita nggak ada menyimpulkan. Makanya itu tadi perlunya pakai toa, lebih enak mendengarnya. Coba gereja pakai toa, baca itu coba. Kalian kok kepanasan aku membaca? Aku nggak ada menyimpulkan. Aku tidak ada menyimpulkan. Merenggangkan kedua pahamu, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah. Yeskiel 23 ayat 3. Susunya dijamah-jamah. Susunya dijamah-jamah. Susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Asik. Hah, kan enak kan? Yeskiel 23 20. Auratnya seperti aurat keledai, auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Cerot.
Bang, perut Kan sakit lebih- aku bang, perut sakit bang. Ah, iya, enggak, lebih iya kan, Mami kan lebih enak kan, lebih Iya. hikmat kita membacanya. Hikmat, Salah Bang. dimarahin. Aku nggak ada menyimpulkan. Itu kebenaran kan abang baca itu kan Bible itu kebenaran. Saya tidak bisa mengelak. Itu kebenaran. Tapi saya Benar. perut sakit bang. Loh, loh, memang iya, itu kan kebenaran saya bacakan. Saya tidak ada menyimpulkan agar apa? Membacanya lebih hikmat. Lebih hikmat tujuan saya membacanya itu agar sampai kepada seluruh makhluk. Kalau dibaca lebih hikmat agar sampai kepada seluruh makhluk. Kan berbeda dia. Kalau kita baca gini, merenggangkan kedua paha, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluan. Nah, susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Hah, auratnya seperti aurat keledai, Zakaria. Kan gak enak kan? Gak enak kan? Nah, makanya umat Kristen janganlah lari oten tadi 300-400 penonton lari semua. Lari kalau aku baca ini. Lari, nggak sanggup. 400 tadi penonton Kristen. Lari semua. Kenapa? Nggak sanggup mendengarkannya. Apakah pantas kitab suci seperti itu? Apakah pantas dikatakan kitab suci yang selama ini mengklaim, woi, kami ini agama cabul, kami ini agama tukang kawin? Mana buktinya? Mana? Kabur semua ten. Loh, kenapa kalian kabur? Aku membaca lebih hikmat, kok kabur kalian? Hah? Aku membaca lebih hikmat, harusnya kalian dengar. Nggak sanggup kalian kan? Nggak sanggup. Nah, makanya jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Yesus selalu mengatakan, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Kalian selalu menghakimi kami, agama Islam, agama cabul. Padahal di Bible kalian sendiri yang cabul, lari. 400 penonton Kristen lari semua. Lari. Coba berserak kalian. Berserak. Kena usir, nggak sanggup. Ingat ya, aku tidak ada menyimpulkan, aku hanya membacakan ya, Momim ya. Aku hanya membaca ya, nggak ada menyimpulkan. Dan aku tidak mau bertanya-tanya tentang ayat ini. Ya, Aku Bang, hanya ya. membaca dengan hikmat. Ya, Bang. Kenapa Ya, kalian ya, nggak Bang. tahan? Nggak tahan kalian kan? Hah? Inilah makanya sekarang musuhnya Oten congor blender, bukan kitabnya lagi, congor. Congor blender. Coba mau kan? Jadi janganlah ya teman-teman Kristen. Kalau dari silakan. aku sih bang, kalau dari aku sih agamaku aku belum benar, masa aku mau hakimi agama orang kan nggak bisa. Mantap sekali. Karena di Kristenan ini mantap, banyak Karena- denom. Ya, Ini pribadi saya bang, saya berbicara tentang kalau pribadi saya ingin mencari kebenaran. Kalau datang untuk menghakimi saya tidak bisa bang, sedikit pun tidak bisa bang. mantap, Mom ini. Kita berharaplah dia pun juga Katolik, Pak Pendeta ini Advent, ya. Artinya gini loh, kita kan diskusi berdasarkan data, ya kan, bukan asumsi. Apa Ya, yang Bang. tertulis itu yang kita pahamin. Karena kan sama-sama sekolah. Anak-anak, ingat anak-anak ya, pahamin apa yang tertulis. Ya, kira-kira apa yang nggak paham tanya ke guru. Makanya Al-Quran itu tidak boleh sembarangan ditafsir. Karena takutnya nanti akan terjadi perpecahan antara umat Islam. Contoh Kristen, banyak kali denomnya, Advent, Katolik, Karismatik, Protestan, Unitarian, banyak kali. Oneness Tritunggal, bagaimana dengan Oneness Tritunggal? Ribut. Gara-gara apa? Masing-masing punya penafsiran sendiri tentang ayat itu. Akhirnya apa? Masing-masing punya prinsip sendiri. Perdebatan, ya kan? Itulah Ya. pentingnya. Ya bang, simpelnya gini saja. Kalau kita menganggap agama kita paling benar, sekali dibaca ayat itu ya, apa yang kalau kita tidak terima kita bodoh, karena di ayat kita juga ada. Karena kita menghakimi agama orang itu nggak benar itu. Benar, mantap, benar. Ya, menghakimi. Iya kan, Bang? Ya benar, betul, setuju. Ada ayatnya, tidak boleh menghakimi agama orang lain. Ya, Kami Bang. tidak ada menghakimi, kami hanya menyampaikan apa yang tertulis. Ya, Bang Juma menyampaikan, itu menyampaikan kebenaran, apa yang tertulis. Ya bang, kebenaran bang. Itu kan tertulis dalam Bible. Itu saya setuju kebenaran. Abang tidak pernah menghujat dari tadi saya mendengar semua kebenaran. Nggak ada menghujatkan saya kan? Nggak ada. Ya, Tapi nggak kalau mereka ada. menghujat, wajiblah kita bilang. Dia bilang, masa kita dibilangnya bodoh? Kita balaslah, bodoh juga lah kau kan gitu. Nggak aja. Atas dasar apa kau mengatakan aku bodoh?
Orang aku baca kok. Jadi sampai saat ini kita masih menantang semua ya apologet debater Kristen untuk naik kemari. Dari tadi kita sudah share dan link mereka, Bom, Livin, terus siapa lagi, Mikana, semua yang sering buka komal menghujat kita menantang kemari, tetapi mereka sampai saat ini tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang, satupun sudah kita undang. Ingat ya, satupun yang selama ini mereka bernarasi seolah-olah mereka lebih hebat, seolah-olah mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab. Tetapi dari tadi kita mengundang mereka, tidak ada berani satupun yang datang. Ini akan kita buat terus. Ini akan kita buat terus, kita tantang terus mereka. Kita tantang ya. Insya Allah saya akan terus berkolaborasi, terkhusus saudara-saudaraku yang muslim muslimah. Di saat saya berkolaborasi ini, mohon ini adalah strategi kita ya. Mohon tidak untuk minta permintaan naik, biarkan. Karena apa? Selama ini mereka memframing Islam tukang kroyok. Kita buktikan di sini. Apakah seperti itu komal Islam? Apakah seperti itu yang mereka sangkakan komal Islam? Selama mereka tidak menghujat, kita layani dengan baik. Selama mereka tidak menghujat, bicara diskusi baik-baik, santun, satu-satu bicara. Itu yang kita harapkan. Ini kita berikan contoh yang terbaik kepada mereka. Ketika kita masuk ke komal mereka, bercakap sedikit aja, ki di mute, dibuat ceselop, diangkat lagi, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Apa itu? Coba. Nggak ada. Selama dia bagus bicaranya, santai, kita akan terima. Inilah kita akan buktikan kepada komal-komal Kristen. Insya Allah saya akan membuka kolaborasi terus seperti ini. Nanti mungkin bisa sama Ustadz Tata, Ustadz Alif, terus keliling. Dan kita akan buat jadwal menantang mereka. Hei, aku akan buka komal pukul sekian untuk menantang kalian, menunggu di komal aku. 6 lawan 2. Heh, serak kalian. Edis, mana Edis? 6 lawan 2. Mana kalian? Bahkan pendeta-pendeta pun kami tunggu di sini. 6 lawan 2. Itu nggak ada yang berani. Kalau nggak ada yang berani, berarti benar. Islam itu benar. Dan umat-umat Islam, saudaraku, nggak usah lagi ditonton mereka. Nggak usah ditonton lagi. Kenapa? Mereka pengecut. Ya, nggak usah ditonton. Blokir aja. Untuk apa kita dengar mereka? Pengecut. Kita menantang di sini. Insya Allah ini akan kita galakkan terus, kita undang terus mereka sampai kapan, sampai mencret kita buat. Jadi jangan kau bernarasi suka-suka hati kau ya. Di sana kami menantang kau, gak berani kau datang, ya kan? Halo. Ya silakan. April, udah kita undang semuanya. Anak Batak, Living, udah kita undang semuanya. Sudah kita undang semuanya. Nggak ada yang berani datang. Saya Islam, Bang Belender, saya Islam. Oh Islam, Bang, di bawah dulu ya Bang. Kalau Islam ya, saya mohon ya. Yang Islam mohon di bawah dulu. Mohon pengertiannya. Mohon ya, mohon pengertian dan dukungan saudara-saudariku yang Islam. Mohon ya, demi untuk menghindarkan framing mereka. Kita akan membuktikan, jangan dianggap kita keroyok. Mohon dukungan. Mohon dukungan dan pengertiannya. Sekali lagi saudaraku, mohon dukungan dan pengertiannya. Ini adalah sebuah strategi, ya, strategi untuk menghantam mereka. Ya, mohon pengertian, mohon doa dan dukungan. Jangan pakai bahasa menghantam, Pak. Itulah. Iyalah, karena apa? Mereka buka komal tujuannya untuk menghujat. Selalu mengatakan, wah Islam tidak bisa bertanya. 1000 pertanyaan, 1000 kami jawab. Kalau pandangan Bapak itu orang bodoh, Bapak di sini kan sebagai ustadz. Kemungkinan pencerahan saja yang mungkin Bapak mau jelaskan. Makanya saya ada pertanyaan, karena Bapak di sini ustadz, mungkin ya bisa mencerahkan siapa saja. Tidak terkecuali itu karena ini firman Allah. Ada pertanyaan dari saya, Bapak. Boleh kah? Tapi sudah kujawab tadi. Tidak, pertanyaan lain, Bapak. Oke, pertanyaan lain, lanjut pertanyaan lain. Nah, kan ini kan enak. Enak tuh narasi. 10 pertanyaan kau, 100 ku jawab dengan cepat. Kau kaleng-kaleng, lanjut. Tapi saya tidak suka bahasa yang ada blender begitu di dalamnya. Karena begini, Islam yang anak kecil di sini mendengar, Protestan yang anak kecil di sini mendengar,
Jadi yang akhirnya di bawah pasti jadi sesat dan pusing oleh karena apa? Perdebatan di sini. Karena di sini kan berbicara tentang Allah, berbicara tentang yang tidak baik. Jadi yang tidak kita mengerti wajar saja kita bertanya. Karena itu saya mau bertanya Pak Congor. Iya, aku bukan Boleh. ustad. Kenapa aku bilang ustad? Aku pembantai penghujat. Nah itu dia. Jalan kata ustad aku. Aku pembantai penghujat Kristen. Ya. Dah, ya bukan ustad saja aku. kau penyebar Islam lah. Ya, penyebar agama Islam lah. Iya, pembantai penghujat. Yang Congor kayak kau ini nanti menghujat-hujat, tugas. Metik Loh, Congor di. kau Metik nama Congor. saja Congor namanya. Congor namaku memang Congor loh. Makanya Max, kau pernah makan congor babi? Pernah? Boleh saya bertanya kah? Pernah nggak makan congor babi? Saya bertanya sudah. Oke, Jangan lanjut, kau berbicara yang tidak penting ya. Lanjut. Saya mau bertanya, sepengetahuan Bapak, sepanjang Bapak mengikuti Alkitab, Injil, ke apakah namanya semuanya, buku-buku apakah, buku dari filsafat kan nanti. Saya mau dengar tahu tentang itu, tentang apa ya, apa tadi ya? Hukum Taurat. Kalau tidak ada dari Muslimnya, Bapak bilang tidak ada. Kalau ada ya barangkali Bapak bisa menjelaskannya. Apanya pertanyaan ini? Mau Bang Juma monitor Bang? Menjelaskan hukum Taurat. Bisa kan? Butuh pencerahan Pak. Bukan cuma saya sekedar bertanya saja. Karena Muslim juga mungkin ada yang tidak tahu. Bapak mungkin bisa menjelaskan narasi yang terbaik lah buat siapa saja yang mendengar begitu. Salam toleransi ya Bang. Oke, tapi ketika dijelaskan nanti mohon jangan dibantah dulu, jangan juga Anda berbicara ya. Oke? Oke, friend. Ya? Oke, friend. Yes, Oke, yes. mantap. Oh, ini dia Bang Max. Oh, bukan kaleng-kaleng. Salam toleransi Bang Max. Oke? Ya, Oke, memang bukan berarti- kaleng-kaleng, Bro. Wah, tapi kerupuk. Yeay. Oke, Bang Max bertanya tentang hukum Taurat. Ya, Bang Max. Yuk. Ya, tentang hukum Taurat. Dasar hukum Taurat itu apa? Oke, Supaya orang baik. mengerti itu. Baik, oke, lanjut Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu diwahyukan telah ada ketetapan berupa kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi Taurat itu adalah petunjuk dan juga rahmat. Rahmat ini adalah kasih dan sayang. Nah, bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada kaumnya Nabi Musa agar mereka mendapatkan petunjuk bagaimana mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal pencipta langit dan bumi itu. Maka Tuhan kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan seperti apa berhubungan dengan pencipta alam semesta dan seperti apa kemudian berperilaku terhadap sesama orang Yahudi. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat Sesama 12. orang Yahudi. Ya, betul sekali. Karena hukum Taurat itu datang hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani yang lain. Silakan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel hanya saja. Untuk Bani Israel saja. Terus kalau Bapak Abraham itu siapa? Bapak Abraham itu adalah bapak para nabi, baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Bapak Abraham itu kan bapak dari segala bangsa tuh. Bapak dari segala bangsa, boleh. Termasuk Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan Abraham. Tapi di situ kan ada hukum Taurat. Kalau kenyataan yang saya lihat, menurut pemikiran saya ya Pak, jangan mendefinisikan apa itu pemikirannya saya. Ini kan kita santai loh. Biar umat-umat yang mendengarkan ada berapa ratus orang, ribuan orang ini menyadarinya. Walaupun mereka Islam juga, mereka juga tidak tahu. Pasal giliran bertanya begini, padahal mereka baru tahu karena ada Bapak pencerahan, karena Bapak berani buka komal. Komalnya Bapak ini saya tahu untuk semua, untuk pencerahan bagi siapa saja yang mau mendengarkannya.
kalau Bapak Abraham dulu itu kan saya dengar itu yang membuat kurban. Salah satu dari contoh hukum Taurat. Dan kebiasaan yang saya lihat, tanggapan saya, Pak, bisa kan? Bapak Iya, mendengarkan? silakan. Tanggapan saya melihat juga saudara-saudara saya di sekitar saya, di Indonesia sini ataupun di kampung saya, khususnya umat Islam. Tapi jangan tanggap yang ini negatif ya. Karena kan saya melihatnya, mereka menyembelihkan kurban untuk Allah kan? Itu kan salah satu sikap atau salah satu contoh yang diwariskan dari Bapak Abraham yang dikatakan segala bangsa itu menurut Alkitab. Ya. Iya. Tetapi di situ Bapak tadi berkata kalau itu untuk Bani Israel. Ya. Tetapi kan kenyataannya itu juga Bapak meliputinya itu atau bagaimana ya, ritualnya saja yang ikut, kata-katanya tidak boleh diikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Palopo. Bang, sebentar dulu, sebentar. Kan kalau di Protestan sebentar, Max, sebentar, Max. Silakan Pak. Max, Bang Palopo. Jadi begini Bang, aku buka komal, tujuannya Bang, ya tujuannya untuk menghantam mereka umat Kristen Bang. Jadi aku mohon maaf Bang, jangan nanti mereka framing, wah rame Islam di atas, kayak mana kita mau keroyok, mau naik, nanti dikeroyok. Jadi mohon maaf Bang ya, memang kusiapkan ini untuk menghantam mereka. Mohon izin moderator siapapun itu, mohon izin yang muslim jangan dulu dinaikkan, jangan dulu. Bang Palopo izin aku Bang ya, Bang Palopo izin ya Bang, Bang Palopo izin Bang ya dulu ya Bang ya, dibawa dulu. Lanjut. Nanti jangan sampai framing mereka, wah rame Islam di situ, cuman kita mau naik, nah gitu Bang ya. Kita izin kali Bang, saudara-saudara moderator, mohon sekali lagi jangan dulu naikkan. Ya, jangan sampai mereka framing. Mereka mau naik, wah rame Islam situ, cuman nanti dikeroyok. Nah, gitu loh. Jangan ya. Yang moderator, tolong dulu. Jangan dulu. Biarkan dulu kita buktikan sama mereka ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, terus apa lagi Bang? Maksudnya intinya pertanyaannya tadi apa ya? Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya, jelas itu. Terus Bang? Tadi Bapak menjelaskannya bahwa Taurat itu ini tidak berbicara tentang hukum ya, tetapi di situ Bapak mengatakan secara umum saja Taurat itu untuk Bani Israel. Ya. Nah, itu pengetahuan saya. Atas dasar itu makanya saya bertanya sesuai dengan kenyataannya. Bapak jangan tersinggung ya, Pak. Iya. Nah, saya lihat saudara-saudara saya orang Muslim kan pada saat bulan berapa itu kan sembelih kurban itu kan berarti untuk persembahan tuh. Iya, betul. Tetapi tadi Bapak di situ mengatakan itu untuk umat Israel. Nah, pertanyaannya tadi mengatakan itu untuk Bani Israel. Tetapi kenyataan yang berdasarkan saya lihat saja Pak ya, Islam kalau masih SDM rendah jangan ini ya, jangan terlalu membabai perkataan saya atau pertanyaan saya. Nggak ada Islam, cuma dua aja kami Islam ini. Nggak usah kemana-mana narasi, lanjut aja. Nggak ada Islam di sini, cuma kami dua Islam. Kami mengharapkan 6 orang Kristen di sini naik ke Komal ini. Jadi dia mengatakan seolah-olah Islam. Kami cuma berdua Islam, aku diam aja. Pertanyaanmu apa Max? Ya itu sudah pertanyaannya saya. Ini aja udah mau beli framing kau Islam mengikuti tradisinya Pak. Ini ada orang banyak yang nonton ini. Islam tadi mengatakan bahwa itu adalah untuk Bani Israel saja, untuk umat Israel saja. Tapi kenyataan yang sehari-hari ini, apakah itu hanya untuk mengikuti ritualnya saja, berdoanya tetap menghadap kepada Allah, atau bagaimana yang kenyataannya ini? Jadi begitu. Saya mengikuti alurnya, Bapak punya jawaban. Itu khusus untuk orang Israel saja. Jadi yang pertama yang perlu dipahami, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf dijelaskan kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatu wa tafsila li kulli syai' fa khuzha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudzu bi ihsaniha saurikum daral fasikin. Dan telah kami tuliskan kepada Nabi Musa segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk banyak hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Itu satu. Al-Quran mengatakan Torah hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20, hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh umat Islam, kalau demikian, kenapa umat Islam itu melakukan prosesi ibadah kurban hewan? Yang pertama adalah Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapakah yang membenci ajaran kurban atau ajaran Nabi Abraham, maka dia hanyalah orang yang memperbodoh diri. Ini kata Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Jadi kurban hewan itu sudah dipraktekkan lebih dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan dari hukum Taurat itu saja, tapi Nabi Ibrahim yang lebih dulu melakukan itu. Kemudian di Al-Quran juga diterangkan kemudian, walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kami mensyariatkan, aku Tuhan, kepada setiap umat yang telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Sama seperti Imamat 1 nomor 2, beritakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah yang mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa umat Islam diperintahkan kemudian melakukan cinta kepada ajaran Nabi Abraham, yaitu kurban. Lalu perintahnya dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi di Islam itu ada perintah berkurban. Yahudi juga ada perintah berkurban. Imamat 1 nomor 2 di Islam, surah Al-Kautsar ayat 2, berkurbanlah perintahnya juga. Nah, Islam dan Yahudi berkurban manusia, berkurban hewan, perintahnya jelas. Surah Al-Hajj ayat 34, kurban hewan. Imamat 1 nomor 2, kurbannya hewan. Yang jadi masalah ini Kristen, kenapa kurbannya manusia, Bang? Itu, silakan. Max, kami pingsan. Bulan. Maksudnya kutip tadi itu Nabi Ibrahim. Itu Ibrahim dengan Abraham itu siapa duluan? Hah? Ibrahim Maksudnya? dan Abraham itu siapa yang duluan hadir di muka bumi di antara Ibrahim? Karena kan itu Islam itu kan diperintahkan dari Ibrahim kan. Nah, pertanyaan saya, Ibrahim dengan Abraham itu siapa yang duluan? Itu satu oknum, Bang. Ibrahim itu satu oknum. Dia adalah bapak dari Nabi Ismail, bapak dari Nabi Ishak. Kristen ini nggak mengenal memang, karena Kristen bukan garis keturunan. Ajaran Kristen tidak berasal dari keturunan Abraham. Kenapa? Pertanyaan saya, Ibrahim itu kenapa? Dari Ibrahim Abang, tadi itu Ibrahim itu oknum yang sama. Mana apa? Ibrahim yang oknum yang sama. Tadi itu Abraham itu kan. Tadi kan Ibrahim memerintahkan kepada umat, kepada siapa? umat Israel untuk melakukan persembahan. Kok Ibrahim? Dari awalnya Abraham. Kok Ibrahim? Loh, Ibrahim dalam Al-Quran, Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhannya alam semesta. Kenapa Anda kemudian merubah-rubah Tuhan Nabi kami? Nabi Abraham alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu oknum yang sama. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nah, Yakub
Cucunya disebutkan juga, ya Bani, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini, yaitu dinul Islam, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Ibrahim dan Abraham itu sama. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Jadi Ibrahim itu oknum yang sama. Jangan somplak, Bang. Belajar lagi, silakan. Bukan somplak, tapi semplek. tapi kan kenyataannya bombardir di Palestina itu loh, apa yang kau ikut itu. Apanya orang ini? Read offside. Offside. Enggak ada urusan sana. Abang jelaskan itu cuma iklan. Jadi hukum-hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu jangan ada ilah lain selain daripada ilah yang diperkenalkan Abraham kepada keturunannya. Kan tadi sudah dikatakan, am kuntum syuhada'a wa syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka Ibrahim. Kami menyembah apa yang disembah oleh bapak kamu Abraham, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, dan apa yang disembah oleh bapakmu Ismail, wa Ishaq, dan juga Ishak. Berarti menyembah kepada siapa? Hukum-hukum Taurat itu yang Bapak jelaskan. Iya, hukum Taurat itu yang pertama menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, tidak boleh tidak. Nah, sedangkan Kristen menyembah kepada Tuhannya Romawi bernama Zeus. Larangannya apa saja? Jangan makan babi. Anak Bapak sebagai tumbal. Kalau saya minta anak Bapak sebagai tumbal, penyembah, Bapak mau nggak? Kan Bapak kan ikut hukum Taurat, toh? Betul toh? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan tadi gue bilang ke lalu kenapa kau lakukan praktek setiap hari kalau itu untuk umat Israel? Kenapa ini? Orang ini kenapa? Kenapa kok Maxoy? Bapak kalau ngomong dan kalau lagi makan nasi, ya gigi palsunya jangan ikut ketelan dong. Ini otaknya rusak. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, sementara hukum damai sejahtera itu untuk seluruh umat manusia yang dihantarkan melalui Al-Quran. Bang Zuma, sorry Bang Zuma. Tapi kan proses dalam kehidupan sehari-harinya Bapak itu. Sekarang yang jadi permasalahan ini, keturunan Ishak, keturunan Ismail sama-sama mempersembahkan hewan. Ini keturunan siapa yang ngajarin kalian mempersembahkan manusia? Ishak mengajarkan agama Yahudi, Ismail mengajarkan agama Islam. Nah, yang Kristen ini yang mengorbankan manusia di atas pohon ini ajaran siapa? Jangan kau tanya. Jangan buka aib kami gitu. Tadi kan saya tanya, Bapak berarti ikut hukum Taurat toh? Ya toh? Saya bukan ikut hukum Taurat, Pak. Loh, lalu sembelih sapi umat Islam itu apa? Itu umat Islam itu fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itu perintah dalam kitab kami. Apa sih orang ini? Ada perintah kurban dalam kitab kami. Fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kurbannya apa? Hewan. Nah, sekarang di Kristen kenapa kurbannya anak orang? Kayak penyembah dewa Molok. Siapa yang ngajarin Kristen berkorban manusia? Siapa yang ngajarin kalian? Paulus ya. Berarti kalian pengikut Paulus dong. Yesus mengajarkan Advent, Pak. Yesus mengajarkan kurban hewan. Di mana Yesus mengajarkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Saya Advent beda sama mereka, Pak. Beda. Advent sama aja. Advent kan dari Kristen juga nya. Tapi saya tidak makan itu, Pak, daging babi. Saya berarti ikut-ikutan. Itu namanya ikut-ikutan. Tapi saya, Pak, tidak mempertuhankan Tuhan Yesus, Pak. Ah, itu ikut-ikutan juga, itu ikut-ikutan.
Saya enggak Pak, betul Pak. Saya enggak mempertahankan Tuhan Yesus Pak. Betul. Iya benar lah, itu berarti ikut-ikutan berarti kan. Kan Iya, Advent ini pecahan dari Katolik juga nya. Tapi kami bertentangan dengan Katolik, dengan Protestan Pak. Kami Nah, bertentangan. dengan demikian Kristen, Advent, Katolik semuanya gugur. Karena ini Pak, karena mereka itu Pak, kami lebih memahami sesuai dengan Saya tahu perjanjian hukum lama, Taurat, original. mengikuti Bani Israel, menyembelihkan sapi, domba, kambing. Nah, Saya terus bukan kenapa orang kamu menyembelih manusia? tapi Israel membunuh saya di Palestina. Tapi Next. kenapa kamu membunuh manusia? Orang korbannya hewan, kau kenapa korbannya manusia? Siapa yang ngajarin? Hei, Next, kalau manusia nggak tahu gimpe. bicara, Max, nggak usah Gimpe ngomong, ulu. Max. Pertanyaannya, Malu, bodoh. Max. Pertanyaan saya, kenapa agama Barat, yaitu agama Kristen Katolik, mengajarkan berkorban manusia untuk nebus dosa? Jawab. Max, jangan perlihatkan Sebelum- bodohmu Max. Aku malu Max. Kalau ini bikin malu, jawab Max. yes Kalau dulu. berbicara, Bilang, bisa, Max. kau bilang begini dulu, Kau bodoh, itu sebelum nggak saya tahu- menjawab. nggak tahu Next berdebat kau, ganteng. Max. Bikin malu aja. Bukan, kau jawab dulu Apa, Kristen Max? ganteng. Kau Kau jawab itu dulu, kau berbicara bilang dengan Bang begini Zuma. Kristen Bang Zuma ganteng. itu orang pintar, Max. Aku aja Advent mengakui dia. Kau jangan bikin malu, Max. Itu kan kau, ini kau Max, kan bikin malu aja, pendeta. Max. Kau kan Kau protes bikin malu juga. aja kau, Max. Aku aja dari tadi paham pertanyaannya Bang Juma. Masa kau tak masuk di Kau otak? itu orang bodoh. Gimana kau sering makan babi, Max? Kalau aku Nanti tadi kau makan bertanya babi, saya Max. bodoh. Kau Kami nggak suka makan atau babi, tidak babi, itu otaknya nggak pertanyaan berfungsi, saya. Bang. Nah, aku saja mengerti. Aku aja mengerti, Apa Max. pertanyaannya semua? Bang Kamu Zuma. dah- Pertanyaan saya. Tadi aku saja Pertanyaan paham. saya, dengarkan. Apabila saudara selesai makan babi, mulut Anda bau apa? Jawab. Bau babi, Mas. Bau babi. Nah, bau babi. Bau babi. Aku tak makan Nah, babi. bau ya, babi. Aku tak makan babi. Ada Aku nggak tak makan pengikut babi. Yesus orang-orang Yahudi mulutnya bau babi? Ada nggak? Orang Yahudi. Ya, ada nggak mulut orang Yahudi bau babi? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aku tidak suka orang Yahudi ya. Bau babi mulutku. Pertanyaan saya. Kalau orang yang kuat makan Kenapa babi kau memang otaknya memang bodoh. mana dalilnya Aku megang Pak atau Pendeta. aturannya Aku bahwa kau megang Pak dilarang Pendeta. berdebat? Ayo, aku megang Pak Pendeta. Masih ayo, mending silakan. Advent memang, masih mending Advent. Eh, Daripada Zuma, setahun mau kau ini. tunjukkan kau alasan kau tidak makan daging babi? Mau? Mau? Mau kau tunjukkan? Perintahnya Al-Quran surah An-Nisa. Makan babi. Pendeta. Max. Ayat 3 kami dilarang makan babi. Terus pertanyaan saya, Yesus kenapa tak pernah kamu makan mengajarkan babi? makan babi, Max. Kau aja yang ikuti kau itu pembangkang, Max. Kau Arvin bodoh. Kau punya Kau yang alasan? bodoh. Kau bilang aku bodoh. Kau punya Kau alasan? yang bodoh. Hah? Kau punya alasan? Kau punya landas, Bang Zuma juga. Kau tunjukkan dalilnya apa? Udah kau yang dalam paling Alkitab pintar. itu. Kau pintar dari itu yang dengar kau itu anak-anak TK, anak-anak Aku TK yang bilang kau pintar. Kenapa Cuma kau harus anak sembah TK yang Yesus? bilang kau Katanya kau, pintar. kenapa kau Next. harus sembah Yesus? Kau belum tahu? Karena akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Max, Mau. kalau kau bilang Yesus jalan Ada kebenaran, Nabi kenapa Muhammad kau tidak mengatakan ikut seperti perintah Yesus, begitu. Coba Max? tunjukkan. Max, Adakah Nabi turun, Max. Muhammad Kau katakan yakin, Max, kau dengar kebenarannya? dulu. Aku ini Advan, Kau Kau aku katakan katakan Aku Yesus tanya. itu jalan, kebenaran dan hidup. Tapi kenapa kau ke gereja nyembah Yesus? Kenapa kau Hah? tidak mengikuti Yesus? Kenapa kau tidak mengikuti Yesus? Max? Yesus Itu tidak makan pertanyaan babi. Mulutnya Yesus tidak pernah bau babi. Nah, Tahu, ini bukan bukti hanya mulutmu comornya yang bau itu. babi. Hah? Ini Badanmu bukti semuanya bau comornya. babi. Dengar, Max, dengar. Max. Kau katakan Bikin malu Yesus kau, itu Max. jalan. Bikin malu Yesus sama tidak aku, makan kau, Max. babi. Nah, kenapa Aku kau makan jalan babi? kebenaran dan kehidupan. Siapa yang berkata Tahu, seperti itu? tahu. Mulut Yesus bau babi enggak? Siapa yang berkata seperti itu? Jawab. Mulut Yesus bau babi ganteng. enggak? Bilang Datang kau Yesus mulutmu bau bos. babi. Katakan saja Yesus bos. Nah, Itu anak kecil. Begitu habis tuh, makan kalau babi, seperti begitu. ngom ngom ngom. Habis itu bersendawa. Bang. Apa yang baunya? Bang. Bau. Bau. Dari awal Mulutnya kan- Yesus nggak ada pernah bau dari- babi. Mulutnya Yesus dari bau awal buah kan saya ara, tidak- bau saya tidak kurma, berbicara bau madu. seperti begitu dengan Iya, santan-santannya bau abang. ikan goreng. Datang mulutmu Tunjukkan. bau congor babi. Tunjukkan Islam aslimu. Habis bahwa itu kau bisa. mengaku sebagai pengikut. Para kali Kau kau. bisa. Bukan para kali. Abang tunjukkan di mana Ibrahim menjanjikan kebenarannya dari mulutnya.
Bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kamu menyembah kepada siapa? Ketika Yesus sebagai jalan yang ditunjukkan Yesus menyembah siapa? Menyembah kepada Bapa yang ada di langit atau menyembah yang ada di bumi, yang ada di Yerusalem sana? Yesus itu firman. Mulai ngaco kan? Ngaco. Yesus itu firman. Ya, mulai ngaco lagi. Yesus itu Allah. Mulai ngaco lebih parah lagi. Allah yang mengubah. Offside. Nanti masuk di akal. Bodok. Nampak. Bodok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya cuma sendiri. Saya tidak pakai Alkitab. Iya. Dia hitung sampai 6 orang di sini. Memang tulul lah orang ini. Di sini kita cuma berapa orang. Mana Alkitabmu? Coba kau tunjukkan. Saya tidak pakai Alkitab. Coba enggak, saya tanya samamu. Pertanyaan saya, begitu apakah mulut Yesus mau babi? Itu tidak pertanyaan, bukan masuk di akal, bodoh. Tidak ada menyangkut Alkitabnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak makan babi. Kau apa? Kau kawin sama babi, tahu kau? Berserak kau, berserak babi. Yesus tidak makan babi, mulut dia mau babi. Enggak loh bang, aku nggak makan babi loh. Loh, maksudnya aku nggak makan babi bang, yang ku makan itu dagingnya. Dasar kuntilanak. Bau parah. Mulai menghujat dia tadi itu. Nah, kalau menghujat, iya mulai menghujat Nabi Muhammad apa deh kan, itulah nggak ada beresnya. Orang kalian makan babi kok marah kalian sama kami. Kok kalian makan makanan babi, mulut kalian yang bau kok makan babi gimana? Yang perempuan juga bau kali. Wah, bau kali makan babi itu. Bau kali. Ya? Itu babi tuh. Tengoklah pantatnya dicucukkan, coba kejam kali. Hah? Kejam kali motong babi itu. Kadang-kadang aku nengoknya digantung, besi dipanaskan. Udahlah besi dipanaskan, dicucuknya pantatnya, mengkain-kain lah babi itu. Coba aing buat berserak. Cobalah. Tujuannya untuk apa? Darahnya itu disiapkan, nanti dagingnya itu dioleskan darahnya. Sedangkan babi itu makannya tai. Aduh mak, apa lautan nih? Bangga kali kau makan babi, makan tai. Oh bangga kali. Paslah kelakuan kayak gitu. Pas, bangga kali kalian makan babi, sedangkan babi itu jorok. Makanan babi itu yang busuk-busuk. Parnap-parnap yang busuk-busuk. Apa yang dimakan menjadi darah. Darahnya itu dioleskan ke daging. Makan tai. Bangga makan tai ya. Berserak lah kalian. Greetings one God. Kalau orang Batak manggilnya bukan God. Masuk paret. Ya. Greetings ones. Tengok tadi siapa? Si Max tadi sudah mulai framing dia kan. Wah kalian rame, aku sendiri katanya. Nah itulah. Tadi itu mulai framing itu. Seolah-olah kita keroyok. Padahal 4 orang di sini, dihitungnya 6 orang. Nah itulah framing hotel tuh. Nah kena lagi Bang Juma kena lagi Bang. Turun dulu Bang. Turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Blender, jelasin dulu nih foto profilku ini Bang Blender. Oh. Iya, Anda Islam kan? Iya. Alhamdulillah. Oke. Di bawah dulu Bang ya, Bang di bawah dulu ya Bang. Siap, jelasin dulu ya, tapi ya jelasin dulu ya. Oke. Ya, di bawah dulu. Ya, jadi teman-teman, penembak ini sudah mulai. Penumpang gelap sudah mulai. Penembak jurus itu sudah mulai. Ya, kita di sini hanya mengharapkan ya. Kita menantang oten-oten. Ternyata satu pun dari pihak mereka tidak ada yang berani naik. Satu pun tidak ada yang berani naik. Kita menantang di sini oten-oten yang paling banyak berkoar-koar itu. Ingat ya, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Juma. 1000 pertanyaan, 1000 kita jawab dengan tepat dan benar. Masalah mereka nggak terima,
derita lo, tapi di sini kita menantang mereka. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada maksud lain, saudaraku yang terkhusus Islam. Ini adalah strategi cara dakwah kita ya, strategi cara dakwah Islam kita untuk membantai subhat-subhat mereka. Tadi salah satu Simex mengatakan apa? Mengatakan kita ini main kroyok, framing ya. Jadi jelas ya. Ya mudah-mudahan ya, berapa jam ini kita buktikan dan kita tantang, ternyata mereka nggak berani. Alhamdulillah ya, saudara-saudaraku ya, alhamdulillah sudah kita buktikan. Jadi untuk semuanya, jangan pernah lagi saudara-saudara yang muslim mendengar narasi-narasi oten. Jangan pernah lagi ya, jangan pernah lagi dengar narasi mereka pengecut ya. Insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan akhiri diskusi kita ini. Nak lagi Bang Juma kan, karena sudah mulai sniper sudah mulai timbul sniper. Ya, kita rehat nanti ya, bentar ya. Kita rehat bentar lagi ya. Silakan lu Bang. Mungkin mau penutup. Ya. Tapi sebentar lagi kita rehat saudaraku ya, insya Allah. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi oten-oten. Silakan. Saatnya kita untuk teman-teman Islam ya Bang, sebentar ya Bang ya, mau menyapa ya Bang. Ya. Ya, silakan. Ini saatnya untuk teman-teman saudaraku yang Islam, silakan yang naik untuk menyapa karena sebentar lagi kita akan tutup komal kita. Silakan untuk menyapa. Udah selesai masanya diskusi. Silakan yang Tapi Islam. sebelumnya saya minta Bang Blender dulu nyanyi dulu sebentar. Aduh. Nyanyi seret serak nih, sebentar Bang. Nyanyi dong. Kita dengarkan dulu nyanyi ya, baru kita tutup ya teman-teman. Ini penting untuk silakan. Ini lagu untuk apa ya? Untuk lagu dalil, bukan untuk mujad enggak, tapi memang ada di kitab mereka. Bentar. Mana lagunya? Saya dulu nyanyi kalau gitu ya. Ya, buat teman YouTube sebentar. Pakai musik nggak ini? Nggak usah. Musik? Pakai musik Bang. Nice, mantap. Udah itu udah mati kan? Gak apa-apa nih kan? Tunggu. Musik apa kan? Belum kumatikan, belum. Abang, aku mau nyanyi apa nih sekarang? Mau nyanyi Amsal atau cuman nyanyi musik? Iya, nyanyi Amsal. Iya, nyanyi Amsal tapi pakai musik kan? Iya, boleh. Oke. YouTube-nya dulu. Ya udah, musik lah. Masuklah. Oke. Luhur lengkung, bintangmu bagaikan perhiasan, pusarmu seperti cawan yang bulat. Betapa cantik, betapa jelita, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon itu.
Iya. Keren. Duhai Oten, kenapa kitabmu semua isinya encrot-encrot? Buka Yeskiel, dibuka di Amsal, semua isinya encrot. Duhai Oten, kenapa kitabmu semua isinya encrot? Sakar kuda. Dibuka Yeskiel, dibuka si Amsal, semua isinya Encrot. marilah kita memuliakan birahi Sampai hingga pagi besok. hari bersama-sama, menikmati asmara kita berdua, karena suamiku tidak di rumah, menyingkap aurat di hadapanmu, sehingga melihat seluruh kemaluanmu. Zakarmu auratmu seperti aurat, zakarmu seperti zakar kuda. Oke. Mati aja.